Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan ke dua desa di lembah Bekaa, Lebanon. Serangan terjadi saat Israel menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan Israel terhadap dua desa di lembah Bekaa, Lebanon. Kedua desa yang menjadi sasaran serangan diantaranya Sohmor dan Mashkara. Dua bangunan permukiman di desa Sohmor menjadi sasaran awal serangan. Beberapa saat kemudian, dua bangunan lain di desa Mashkara juga dilaporkan terkena serangan Israel. Militer Israel pun mengklaim serangan tersebut menyasar bangunan yang disebut berisi infrastruktur Hizbullah. Israel diketahui terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah berlaku sejak akhir 2024. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan meningkat seiring dorongan Israel dan Amerika Serikat agar pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah. Sebuah ledakan besar yang disusul kebakaran hebat melanda sebuah rumah di pusat kota Utrecht, Belanda, Kamis waktu setempat. Insiden ini dipicu oleh kebocoran gas. Ledakan terjadi di kawasan Fischersteeg, sebuah gang sempit di area pusat kota Utrecht, Belanda. Pihak berwenang menyampaikan kebocoran gas menjadi pemicu utama ledakan yang kemudian menimbulkan kebakaran hebat. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka akibat peristiwa tersebut. Wali kota Utrecht, Sharon Dijksma, menyebut luka para korban tidak bersifat mengancam jiwa. Ledakan dilaporkan sangat kuat sehingga merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Dinding dan jendela di beberapa bangunan jebol, sementara sejumlah toko di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran pun membutuhkan waktu beberapa jam memadamkan api. Meski api telah berhasil dipadamkan, aparat keamanan masih berjaga untuk memastikan kawasan tersebut aman sebelum warga diizinkan kembali ke rumah mereka. Pemirsa, sekelompok Pak Ogah melakukan pungutan liar di pintu keluar tol Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga meminta uang kepada pengendara yang ingin keluar tol dengan membuka rantai yang sebelumnya ditutup oleh Dinas Perhubungan. Video amatir merekam aksi sejumlah orang yang menutup jalan menggunakan rantai dan barier di pintu keluar tol Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Usai video ini viral di media sosial, aparat gabungan dari unit Lantas Polsek Cengkareng, Sudin Perhubungan Jakarta Barat, dan Satpol PP mengecek ke lokasi. Namun demikian, petugas tidak lagi menemukan para pelaku. Dari pagi tadi kami cek, dan sampai saat ini siang, udah ada lagi Pak Ogah yang berada di lokasi exit tol Rawa Buaya. Ya, kami menghimbau kepada Pak Ogah untuk tidak melakukan pemalakan atau pungli di wilayah Jakarta Barat, khususnya di Cengkareng. Hingga kini petugas gabungan masih berjaga di lokasi agar pengendara bisa aman dan nyaman melintasi jalan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Libur Isra Mi'raj, ruas tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang datang dari arah Jakarta. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek terus dipadati oleh kendaraan. Volume arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek. Kepadatan terjadi sejak Jumat pagi. Meningkatnya volume kendaraan membuat pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem kontraflow satu lajur ke arah Cikampek. Sementara itu, memasuki libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan tersebut. Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad menyebabkan peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Simpang Gadok sejak Jumat pagi.
Antrean panjang kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari arah Jakarta yang hendak menuju kawasan wisata Puncak. Mengantisipasi kepadatan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk kali ini di long weekend, di hari Jumat sampai dengan hari Minggu, kami akan melakukan ganjil genap untuk mengurangi kepadatan di seputar kawasan Megamendung maupun Pasar Cisarua. Selain ganjil genap, kebijakan one way juga dilakukan. Strategi lalu lintas satu arah ini rencananya digelar hingga hari Minggu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah titik wisata, kita langsung bergabung dengan rekan kami Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, dan Amrina Rida di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selamat sore, rekan-rekan, kita ke Wildan terlebih dahulu. Wildan, seperti apa situasi saat ini di Simpang Gadok? Wildan? Ya, baik pemirsa, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok masih diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Cisarua menuju Jakarta. Dan sebelumnya memang diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan untuk diketahui bahwa saat ini kendaraan dari arah Puncak masih berada di posisi wilayah Riung Gunung Cianjur yang ditutup untuk menuju ke arah Puncak. Dan saat ini untuk diketahui pemirsa, di kawasan wisata Puncak ini tadi sempat diguyur hujan, namun saat ini sudah mulai tidak hujan lagi dan seperti dilihat akan terjadi mendung. Demikian. Baik, bagaimana dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan petugas di sana? Ya, saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Cianjur atau dari arah Puncak menuju Jakarta. Baik, sejak pukul berapa rekayasa lalu lintas dilakukan, Wildan? Ya, rekayasa lalu lintas diberlakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, mulai diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Setelah sebelumnya dilakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Demikian. Baik, terakhir Wildan, titik-titik kemacetan di sana ada di mana saja? Ya, untuk diketahui pemirsa, ada 3 simpul titik kemacetan di kawasan wisata Puncak ini. Yang perlu diketahui bahwa di Simpang Gadok ini tempat saya berdiri, tadi ada simpul kemacetan, mengingat titik kemacetan terjadi dikarenakan adanya persimpangan dari arah Ciawi dan juga dari arah Jakarta. Dan titik simpul kemacetan kedua terjadi di wilayah Megamendung karena banyak keluar masuknya kendaraan baik wisatawan maupun warga sekitar yang keluar masuk dari wilayah tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Megamendung tersebut. Dan titik kesimpul kemacetan ketiga terjadi di Taman Safari yang terjadi juga demikian, ada timbul kemacetan dari arah Taman Safari dan juga warga yang keluar dari arah Taman Safari. Demikian. Baik, ada 3 titik simpul kemacetan di sepanjang jalur Puncak. Dari Gadok kita beralih ke Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, Amrina, seperti apa suasana sore hari ini di Taman Mini? Apakah ramai di sana? Ya, Davi dan juga pemirsa, pas kali saat ini saya bersama dengan kameramen iNews, Andi Setiawan dan juga Laksana sedang menyaksikan area pagelaran budaya di mana sekarang para pengunjung sedang menikmati dari sajian tari-tarian yang ditampilkan oleh pihak TMII. Nah, juru kamera kami Andi Setiawan akan memperlihatkan terlebih dahulu mungkin bagaimana visual dari para penari yang baru saja membubarkan diri setelah tadi menarikan tarian Maumere yang merupakan tarian khas Nusantara. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa cukup banyak dari pengunjung yang tadi memang sangat antusias menyaksikan pagelaran budaya tari-tarian ini. Kita coba untuk berbincang dengan beberapa pengunjung di sini. Halo Ibu, selamat sore waktunya Bu. Minta waktunya sebentar, boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Laila. Oke, Ibu Laila, kalau boleh tahu mengajak anak-anaknya ke sini, kenapa Bu libur panjang akhir pekan ini memutuskan untuk berkunjung di TMII? Iya, ya anak-anak udah aku janjiin udah dari dulu gitu kan, udah dari kemarin-kemarin ya bisa ini gitu. Alhamdulillah libur panjang juga. Mungkin boleh cerita tadi dari jam berapa ke TMII dan tadi kemana aja sih Bu kalau boleh tahu?
Aku tadi udah ke Monas juga. Nah, terus mampir ke sini, pulang mampir ke sini. Oke, siap. Terima kasih Ibu Laila atas waktunya. Ini adik-adiknya juga tadi antusias sekali nampaknya melihat adanya tari-tarian yang ditampilkan dalam gelaran budaya di TMII. Nah, saat ini Davi dan juga pemirsa, kami berada di area Plaza Kori Agung dan coba kami akan berbincang dengan penarinya. Halo Kak, mungkin bisa minta waktunya sebentar, boleh kenalan dulu. Namanya siapa? Aku Ainun. Oke Kak Ainun, tadi boleh cerita dulu dari mendekat tadi tarian apa dan ini cerita mungkin gimana latihannya gitu. Aku latihan 2 minggu, itu 2 kali seminggu. Terus ini nama tariannya Japin Songket. Nah ini dari Riau, Songket ya. Mungkin bisa dilihatin dulu ini Japin Songket tadi gerakannya seperti apa dan yang paling mungkin bareng sama adik-adik kakak teman-temannya juga gimana sih tadi gerakannya dan apa yang paling menarik gitu. Ya. Oke. 1, 2, 3 gimana? Oke, 1, 2. Oke. Oke, siap. Kak Ainun, ini kalau boleh Kak Ainun kan salah satu penari cilik gitu ya bersama dengan teman-teman. Gimana sih rasanya bisa tampil menghibur para pengunjung di sini? Oh, seneng banget karena bisa menghibur semua orang yang di sini dan bisa menghafal tarian-tarian daerah gitu. Ya. Terima kasih Kak Ainun atas waktunya. Mungkin teman-teman bisa say hi dulu ke kamera. Halo. Terima kasih atas waktunya dan tadi keren banget, cantik-cantik sekali. Selamat beristirahat ya. Oke, Davi dan juga pemirsa, ini tadi adalah penari-penari cilik yang tampil menyajikan tari-tarian khas 3 provinsi, yakni Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Provinsi Sulawesi Barat. Di mana tari-tarian yang ditampilkan tadi ada tari Zapin Songket menggunakan kain songket yang cantik sekali, lalu juga ada tari Zapin Lancang Kuning dan juga tari Mutiara. Nah, hal ini ataupun juga pagelaran budaya ini adalah gelaran budaya yang khusus ditampilkan oleh TMII di momen libur panjang akhir pekan untuk bisa mengenalkan tari-tarian kepada para pengunjung terutama anak-anak. Dan juga nanti malam akan ada satu aktivitas yang menarik, yakni adalah air mancur Tirta Menari, Davi dan juga pemirsa. Jadi bagi para pengunjung yang mungkin masih ingin menyaksikan air mancur Tirta Menari, ini bisa datang ke TMII karena untuk hari ini dibuka hingga pada pukul 7 malam. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Iya, ramai sekali ya di sana. Sepertinya Amrina sebentar lagi juga akan menari di sana, udah nggak sabar. Terima kasih Amrina. Sebelumnya juga ada Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan. Libur panjang Isra Mi'raj, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi lokasi yang ramai dipadati oleh wisatawan. Lebih dari 2.000 satwa dihadirkan serta atraksi pemberian makan menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Ragunan. Dan berikut laporan jurnalis iNews Anissa Rizkia bersama juru kamera Lemana. Pemirsa, di momen libur panjang peringatan Isra Mi'raj ini banyak wisatawan yang mengunjungi lokasi-lokasi favorit, salah satunya yang di wilayah Jakarta Selatan ini ada Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang sejak pagi tadi ribuan wisatawan sudah memadati, di mana yang menarik perhatian saya ini selain kita bisa langsung mendapatkan edukasi dari petugas yang ada di sini, kita dengarkan bersama, ini merupakan salah satu edukasi mengenai jerapah yang mana didatangkan dari Australia, dan kali ini kita bisa memberikan makan bersama petugas tentunya didampingi, dan ada 3 jerapah yakni usianya masih 11 tahun dan ada yang 1 tahun baru lahir begitu. Nah, sekarang saya akan coba panggilkan Dirga. Ini merupakan ikon jerapah yang ada di Ragunan, Jakarta. Nah, Dirga ini memang tingginya lebih dari 7 meter dan menjadi daya tarik anak-anak nih untuk menyaksikan secara langsung satwa-satwa yang ada di sini. Jam operasional di Ragunan sendiri yang biasanya buka di jam 7 pagi, khusus libur panjang ini dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Untuk tiketnya sendiri cukup terjangkau pemirsa, dengan biaya Rp4.000 orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Bagi Anda yang tertarik untuk berkunjung ke Ragunan, Anda bisa ajak keluarga, teman, dan juga kerabat untuk menikmati lebih dari 2.000 satwa yang ada di sini. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Leman, iNews melaporkan untuk Anda. Saya mau berikan makanan lagi kepada Dirga. Hai Dirga.
Pemirsa, pergerakan penumpang kereta cepat Wush seiring dimulainya libur Isra Mi'raj 2026 meningkat. Hingga Jumat siang, sekitar 15.000 tiket Wush telah terjual, sementara jumlah penumpang diprediksi mencapai lebih dari 22.000 orang. Tiket kereta cepat Wush pada rentang waktu pukul 7 hingga pukul 12.30 Jumat siang telah terjual habis. Sementara okupansi keterisian tempat duduk telah mencapai sekitar 70% per kereta dan terus bertambah. Penumpang memburu tiket promo dibuktikan dengan penjualan tiket promo mencapai sekitar 4.000 tiket. Pihak KCIC menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap layanan Wush tidak terlepas dari kemudahan akses, kecepatan perjalanan, serta adanya promo tarif pada momen libur nasional. Nah, jasa Wush kembali mengalami peningkatan di momen libur panjang pada akhir pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan tersebut sudah terjadi sejak hari Kamis, di mana jumlah penumpang secara total sudah mencapai 20.000. Dan kemudian untuk hari ini sendiri kita prediksi sampai dengan kereta terakhir itu jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 22.000. Karena sampai dengan pemesanan untuk perjalanan sore hari ini mayoritas okupansi kereta sudah mencapai lebih di atas 80%. Dan kemudian juga kami memang melihat adanya peningkatan penumpang ini salah satunya juga karena adanya promo diskon tiket, di mana pada saat momen libur panjang di akhir pekan ini kami mengadakan promo diskon tiket dengan harga tiket mulai dari 200.000. Sementara itu pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj stasiun Pasar Senen ramai calon penumpang. Tercatat sudah lebih dari 88.000 tiket ludes terjual. Para calon penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta yang hendak berlibur ke luar kota. Rata-rata mereka akan menuju Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Dari data KAI Daob 1 selama libur panjang Isra Mi'raj ini, sebanyak 37.000 penumpang yang akan berangkat, di mana sekitar 14.600 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, untuk mengatasi peningkatan volume penumpang, pihak KAI menambah 9 armada kereta api jarak jauh. Sehingga setiap hari 77 kereta api jarak jauh akan beroperasi dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung. Para penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT KAI Daob 2 menyediakan lebih dari 67.000 tiket dengan mengoperasikan 25 perjalanan jarak jauh. Tak hanya keberangkatan, ribuan penumpang juga datang ke kota Bandung dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Kembali di Ainus Sore, pemirsa, akibat dikepung banjir hingga setinggi 1,5 meter, warga desa Minto Basuki, Kabupaten Pati terpaksa menggunakan perahu sampan untuk beraktivitas sehari-hari. Debit air yang terus naik hingga 1 meter membuat akses jalan utama warga desa Minto Basuki terputus, tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Warga terpaksa menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi utama menuju desa mereka. Selain mobilitas, perahu sampan ini digunakan untuk mengangkut bantuan logistik. Meski dikepung banjir, warga memilih tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Hingga saat ini warga mengaku belum mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji dan bantuan pelampung dari pemerintah Kabupaten Pati. Warga berharap bantuan segera didistribusikan. Sebelumnya kemacetan panjang sejauh 5 km terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana pada Kamis malam. Bahkan kendaraan harus antri berjam-jam untuk dapat melintas. Berbagai upaya mengurai kemacetan seperti rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan personel Polresta Pati. Namun kemacetan makin bertambah lantaran kerusakan jalan yang sangat parah. Melihat kondisi ini, pihak Satlantas Polresta Pati membagikan makanan ringan serta minuman kepada para sopir yang terjebak macet. Terkait hal itu, polisi juga mengimbau supaya pengendara mobil pribadi untuk memilih jalur alternatif supaya tidak terjebak kemacetan. Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah belum surut. Warga khususnya lansia dan anak-anak mulai mengungsi.
Banjir luapan Sungai Waridin di Kendal terus meluas. Desa Kumpul Rejo, Kaliwungu, dan Sidorejo Brangsong mulai terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 70 cm hingga 1 meter. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Namun, khawatir air kian tinggi, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak akhirnya mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Data dari BPBD Kendal, banjir merendam 5 kecamatan, yaitu Ngampel, Pegandon, Brangsong, Kota Kendal, dan Kaliwungu Selatan. Banjir terjadi akibat sejumlah sungai di Kendal tak mampu menahan debit air usai diguyur hujan deras sehingga melimpah ke permukiman warga. Sementara itu pemirsa, 7 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih terendam banjir meski intensitas hujan mulai menurun. Sejumlah warga memilih dievakuasi ke pengungsian. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus dan polisi mengevakuasi sejumlah warga di Desa Jetis Kapua dan Desa Jati Wetan dari rumahnya yang masih terendam banjir. Evakuasi kali ini diprioritaskan untuk lansia dan anak-anak. Warga dievakuasi menggunakan perahu karet menuju sejumlah posko pengungsian. Data BPBD Kabupaten Kudus, banjir setinggi hingga 1 meter masih merendam rumah warga di 38 desa di 7 kecamatan. Saat ini sedikitnya 600 warga mengungsi di 10 titik pengungsian. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, lebih dari 10.000 jiwa di 27 desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan status menjadi tanggap darurat bencana banjir. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kian parah. Sebanyak 2.736 rumah yang tersebar di 27 desa terendam dengan total warga terdampak mencapai 10.672 jiwa. Selain merendam permukiman, banjir juga melumpuhkan sektor ekonomi warga yang mayoritas merupakan petani tambak. Tak hanya itu, sebanyak 63 lembaga pendidikan di 5 kecamatan ikut terendam. Pemerintah provinsi sudah menambah kapasitas pompa pembuangan air dari Bengawan Jero ke Bengawan Solo. Sudah di sana, cuma sekarang ini kan intensitasnya tinggi. Jadi dulu di Bengawan Jero sudah untuk 5 pintu di Kuro, 5 pintu di Kuro sudah. Kemudian ada pompa air. Nah, ada normalisasi, ada 6 pompa air dengan kapasitas sangat besar. Melihat cuaca seperti ini akan menambah lagi, Bu? Kita nambahnya modifikasi cuaca. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada karena curah hujan di wilayah hulu maupun lokal masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainus melaporkan. Cuaca ekstrim di wilayah Buleleng, Bali menyebabkan terjadinya banjir hingga menggenangi sekolah. Bahkan arus sungai yang sangat deras menyebabkan tembok pembatas dengan sungai roboh. Video amatir merekam hujan deras yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali sejak siang hingga sore hari menyebabkan terjadinya banjir. Di wilayah Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali, SMP Negeri 3 Busungbiu diterjang air deras hingga menyebabkan area sekolah terendam. Ini situasinya ya lagi sedikit dengan ruang kelas. Tak hanya itu, tembok pembatas antara sekolah dan aliran sungai juga ikut tergerus hingga roboh akibat derasnya aliran sungai. Kejadian ini menyebabkan jalan di Batu Megang, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu juga terputus. Diputus jalannya ke Jalan Batu Megang, Ton. Cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah ini hingga menyebabkan arus lalu lintas jalur Buleleng Pupuan lumpuh
karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Dari Buleleng, Bali, Pande iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Pati. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, Vindi. Bagaimana situasi saat ini? Apakah banjir masih merendam? Baik, selamat sore rekan Davi yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana saat ini diketahui ketinggian air masih antara 60 cm hingga 1,5 meter. Dan di sini kita bisa lihat aktivitas warga di sini itu menggunakan sampan ataupun perahu ya, untuk mobilitas mereka sehari-hari. Kita bisa lihat kan keadaan sekitar kita di sini itu bahkan sebentar kita lihatkan coba area masjid itu juga terendam, yang mana kita ketahui di sini itu airnya juga sangat keruh sekali sehingga membuat warga masyarakat di sini sudah mulai gatal-gatal, mulai terjangkit penyakit kulit dan lain sebagainya begitu. Davi yang ada di studio. Baik, apa upaya yang sudah dilakukan oleh petugas Vindi di sana? Kebetulan sekali sekitar setengah jam yang lalu pihak pemerintah Kabupaten Pati ataupun Bupati Pati tadi menyurvei lokasi ini untuk memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir di Dukuh Ngantru ini, kawan. Kemudian mereka melakukan upaya-upaya untuk nantinya luapan sungai Silugonggo ini supaya tidak mengalir lagi atau menggenangi pemukiman warga. Mereka menyampaikan bahwasanya sungai Silugonggo ini nanti akan dilakukan normalisasi oleh pihak Pemprov Jateng karena menjadi tanggung jawab penuh oleh pihak Pemprov Jateng. Begitu, Davi. Apakah warga masih ada yang bertahan di rumahnya dan ada berapa posko pengungsian yang disiapkan di sana? Sebagian warga di sini masih memilih bertahan lantaran mereka masih punya hewan ternak dan urusan ataupun kepentingan yang lain sehingga tidak bisa meninggalkan rumah mereka, Davi. Dan perlu kita ketahui ada posko yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah desa yang di sebelah utara kampung ini. Kemudian sekitar 50% warga juga sudah mulai mengungsi lantaran debit air terus meninggi dan mengakibatkan mereka kena penyakit, gatal-gatal dan lain sebagainya. Mereka memilih untuk ngekos ataupun kontrak rumah yang lebih tinggi datarannya supaya penyakit ataupun banjir ini nantinya biar mereda supaya mereka bisa kembali lagi ke rumah. Begitu, rekan. Oke, penyakit sudah mulai menyerang warga. Apa upaya yang dilakukan pemerintah? Apakah tim kesehatan atau posko kesehatan sudah ada di sana? Baik, tadi pihak pemerintah Kabupaten Pati sendiri juga sudah membawa pihak dinas kesehatan untuk menangani masalah-masalah yang ada di Dukuh Ngantru ini. Kita juga berharap warga tadi ada penanganan secara khusus dari dinas kesehatan karena bisa kita lihat sendiri di belakang saya airnya ini sangat hijau sekali dan cukup berbau, rekan yang ada di studio. Maka dari itu harus ada penanganan khusus dari pihak Pemkab. Selain itu di area Dukuh Ngantru ini sendiri banjir yang datang itu paling lama surutnya di antara daerah-daerah yang lainnya karena Dukuh Ngantru ini bertepatan atau berseberangan langsung dengan sungai Silugonggo. Begitu, Davi. Baik, terakhir Vindi Agil, apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga Dukuh Ngantru yang utama adalah nasi siap makan ataupun makanan siap saji yang sangat diperlukan untuk oleh mereka, kemudian obat-obatan untuk menanggulangi masalah penyakit kulit dan lain sebagainya, kemudian logistik seperti mie instan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Begitu, Davi.
Baik, makanan siap saji, obat-obatan, dan logistik sangat dibutuhkan warga di sana. Semoga didengar oleh pihak terkait. Terima kasih Vindi Agil melaporkan langsung dari Dukung Ngantro, dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat sore. Selamat bertugas kembali. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu dalam peringatan Malam Isra Mi'raj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidi Jaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjambangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Risa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi, serta uang tunai untuk anak-anak. Jadi airnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami berada di rumah, sudah terjaga, dan kami keluar sekitar pukul 5:15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid, sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati Pidi Jaya Sibral Malashi menghadiri peringatan Malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten Pidi Jaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malashi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan Pidi Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memulai penanaman perdana padi di Desa Pinto Makur, Muara Batu, Aceh Utara pasca banjir bandang akhir 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut total kerusakan lahan sawah akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektar. Aceh menjadi wilayah terdampak terluas dengan 54.233 hektar di 21 kabupaten kota. Sumatera Utara mengalami kerusakan seluas 37.318 hektar di 15 kabupaten kota. Sedangkan Sumatera Barat tercatat 6.451 hektar di 14 kabupaten kota. Secara nasional yang rusak berat tadi bukan nasional, Aceh saja itu 5-10%, nggak terlalu besar, dan sekarang sudah produksi kembali. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas fokus hari ini supaya berproduksi cepat, ringan sedang kita selesaikan, itu 90%. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Syafikri dan Ali, pendaki yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Selamet. Jenazah korban langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat, hingga warga pecah saat jenazah Syafikri dan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Selamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafik pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafik dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafik Ridwan Ali. Sebelumnya almarhum Syafik Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Selamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafik Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan jenazah pendaki Syafiq Ridan Ali Razan setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, guru korban dugaan pengeroyokan sejumlah siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menempuh jalur hukum. Mediasi yang dilakukan polisi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menemui jalan buntu lantaran korban 2 kali tidak menghadiri panggilan. Polisi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta sejumlah pihak terkait menggelar mediasi kasus pengeroyokan guru yang dilakukan sejumlah siswa di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mediasi yang digelar di ruang majelis guru ini menemui jalan buntu lantaran guru yang terlibat dalam insiden kembali tidak memenuhi undangan. Ini merupakan kali kedua yang bersangkutan mangkir dari proses klarifikasi. Intinya di sini kita melihat bahwa kejadian ini adalah keluarga, artinya guru dan murid yang tidak seharusnya terjadi. Tapi besar harapan kita ini bisa kita mediasi dan nanti hasil kedepannya sama-sama bisa berkegiatan lagi normal. Langkah yang sudah kita ambil, mediasinya sudah, semuanya kita turunkan ego kita. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini mulai hari ini, besok, dan seterusnya berjalan normal. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, pelapor menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Pelapor juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawanya untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Selain menderita sejumlah luka lebam, pelapor mengaku mengalami trauma berat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan guru yang menjadi korban pengeroyokan sejumlah siswa, Agus Saputra. Selamat sore, Pak Agus. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Pak Agus, pertama saya ingin mendengar cerita ini versi Anda. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Terjadinya atas pengeroyokan itu dipicu hari Selasa kemarin. Saya menampar satu di antara murid yang sedang belajar di jam olahraga. Dia memanggil saya dengan tidak sopan dan tidak hormat, dan saya masuk dalam kelas tersebut. Dan akhirnya saya secara refleks dan spontan saya tanya siapa yang memanggil saya itu. Kemudian dia dengan nada menantang dan sebagainya, saya kata dia itu. Kemudian saya langsung menampar anak tersebut. Kemudian berlanjut sampai siang hari terjadilah mediasi, namun pilihan saya berikan kepada mereka. Saya meminta mereka untuk bikin petisi untuk saya, seandainya mereka tidak menginginkan lagi saya berada di sana dan tidak mau menerima saya sebagai guru bahasa Inggris. Dan kedua, saya meminta untuk mereka merubah perilaku mereka untuk lebih baik lagi.
Baik, Pak Agus, ini videonya kan viral. Di dalam video tersebut Anda juga memegang senjata begitu. Apa yang saat itu terjadi? Mengapa kemudian Anda memegang senjata? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Iya betul, saya untuk membubarkan mereka secara pribadi. Saya memegang 2 senjata memang betul sesuai dengan video, agar mereka bubar dan kembali seperti biasa. Akhirnya itu tidak terjadi, tapi malah sebaliknya saya dilempar dengan batu dengan anak-anak. Kemudian saya mengejar, proses pengejaran dalam video tersebut. Dan itu cuma masih dilempar dengan anak-anak, masih bersih tegang seperti itu. Dan akhirnya saya mengalah, akhirnya masuk ke dalam ruang guru tersebut. Pengeroyokan itu dilakukan pada saat jam belajar mengajar? Iya betul, dalam proses KBE, kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut. Spontan saja murid-murid Anda melakukan pemukulan kepada Anda, Pak? Iya, setelah mediasi mereka meminta saya untuk meminta maaf atas dasar yang tidak saya lakukan. Sehingga saya memberi kesempatan mereka untuk memilih opsi. Saya dibikin petisi oleh anak-anak tersebut tidak menerima saya lagi sebagai guru, karena kejadian ini sepanjang tahun, Pak. Saya dibully secara verbal dengan anak-anak laki-laki kelas 1 ATP, kelas 2, kelas 3. Namun tidak semua, memang ada anak-anak tertentu yang sepanjang tahun sampai detik ini saya diperlakukan tidak pantas oleh mereka, anak-anak tersebut. Ini berlangsung selama bertahun-tahun selama saya mengajar di sana. Saya mengajar di sana selama 15 tahun, namun saya baru bertindak kali ini. Saya mengambil sikap bahwa tidak sepantasnya guru diperlakukan seperti itu. Maka dengan saya berat hati, kemarin saya mempertimbangkan berbagai hal, berbagai pihak dan sebagainya. Ini kali pertama saya menampar anak sejak saya bekerja dari 2012 sampai dengan 2026 ini. Saya mendapat perlakuan buruk dari sekolah, dari guru juga, dari murid tambah lagi. Jadi banyak pihak di warga sekolah di SMK itu yang membuat saya menjadi tidak nyaman dengan saya menertibkan mereka, dengan menertibkan secara kedisiplinan, tapi mereka tidak terima, sehingga saya memang tidak punya teman di SMK tersebut. Sehingga itu yang memicu yang saya memendam ini selama 15 tahun ini. Saya puncaknya pada hari Selasa kemarin itu dengan kejadian mereka bertambah jadi seperti itu. Oke, izin saya satu-satu mengurai ini ya agar pemirsa juga mengerti. Pak Agus, artinya Anda mendapatkan perlakuan buruk di sekolah itu sudah lama? Sudah lama. Namun saya menahan ego saya, memupuk kesabaran saya sampai dengan saat ini. Hinggalah puncaknya hari Selasa kemarin, anak tersebut kurang ajar dan saya refleks spontan menampar dia 1 kali, dan kenyataannya di lapangan mereka malah membuat saya mengkeroyok seperti ini. Itu terjadi di kelas tapi ditahan sama guru olahraga. Kemudian di jam siang itu kembali terjadi setelah mediasi untuk saya sampaikan kepada mereka menolak dua opsi tersebut. Iya, apa saja bentuk perlakuan buruk yang Anda terima di sana? Kami dapat info juga ada semacam panggilan-panggilan atau istilah prince dan lain sebagainya. Ini juga itu. Itu panggilan akrab saya dengan anak-anak. Dengan itu saya merasa nyaman, itu untuk panggilan. Kemudian panggilan-panggilan yang tidak pantas itu woi, kau, dan berbagai kata kasar binatang yang saya dapatkan selama di sana. Ini sering terjadi, Mas, tapi pihak sekolah hanya memberikan teguran dan tidak memberikan sanksi secara tegas, dan ini berlarut-larut sehingga inilah modelnya seperti ini. Oke, artinya Anda sudah melaporkan kepada pihak sekolah ya, bentuk perlakuan yang Anda terima pada saat itu. Oke. Anak tersebut yang memukulkan itu seharusnya tidak naik kelas, tapi dengan pertimbangan banyak hal, dengan menurunkan ego saya juga, sehingga itu tetap dinaikkan. Nah itu saya bingung, saya berjuang sendiri rasanya di SMK itu untuk menegakkan bahwa anak-anak yang tidak pantas untuk naik, tapi dinaikkan juga. Nah itulah saya
merasa tidak punya teman, tidak punya yang bisa membantu saya. Jadi saya pasrah selama 15 tahun di sana. Saya berusaha untuk berperilaku dan bersabar terus-menerus sepanjang tahun, Mas. Pak Agus, anak yang memanggil Anda dengan sebutan tidak pantas adalah anak yang sama yang melakukan pemukulan pada Anda? Sama sepanjang tahun ada teman-temannya lagi juga selalu mengajak saya berantem, selalu ngajak saya duel. Kemarin terakhir ada anak itu juga sudah didamaikan dengan kepala sekolah, tapi masih juga menyagil-nyagil saya dengan kata yang tidak pantas. Setiap hari seperti itu sepanjang tahun, Mas. Rasanya ya macam apa saya kalau tidak punya emosi selama bertahun-tahun itu. Oke. Pak Agus, tadi Anda katakan bahwa pengeroyokan itu sebenarnya terjadi setelah mediasi sempat dilakukan ya. Sebenarnya ya, ini mediasi pertama Anda hadir di sana. Mediasi setelah keroyokan. Sebelum pengeroyokan itu ada mediasi yang dilakukan. Iya, saya dengan anak murid. Oke, ada siapa saja yang hadir pada saat itu? Semua murid dan semua guru kecuali kepala sekolah yang tidak hadir pada waktu itu. Oke, pada saat mediasi guru-guru juga hadir. Namun iya, pada saat pengeroyokan itu apa yang dilakukan oleh guru-guru yang lain, kemudian mungkin staf sekolah? Saat pengeroyokan tidak berusaha untuk mengerai, tapi setelah saya terdorong ke belakang masuk ke pintu ruang guru, nah di saat situlah guru-guru berusaha untuk menutup terali pintu ruang guru. Dalam video tersebut tidak ada satu orang pun guru yang terlibat untuk memisahkan mereka dari saya. Oke. Kemarin ada 2 kali mediasi yang dilakukan yang melibatkan kepolisian. Kemudian dikatakan Anda tidak hadir. Apa yang menjadi alasan Anda tidak hadir? Betul. Jadi saat mediasi pertama pada hari Rabu, saya ditawarkan harus ketemu dengan perangkat desa dan segala macam. Waktu itu hari Selasa, kondisi saya hari Selasa itu kondisinya babak belur, jam 4, saya disarankan untuk mereka untuk datang. Saya mengatakan seperti ini, kalau nyawa saya aman dengan kedatangan saya, tolong saya videokan satu di antara para orang yang berkepentingan dalam ini kepolisian untuk mengamankan saya. Tapi mereka tidak respon, sehingga saya mengambil sikap. Saya tidak mau mengambil kemungkinan terburuk. Akhirnya saya pulang dijemput keluarga pada saat itu hari Selasa. Kemudian hari berikutnya mediasi, datanglah itu polsek dan sebagainya. Setelah jam 1 atau jam 2 jam siang, mereka menelpon saya dengan untuk video call atau sebagainya, tapi dengan keadaan saya yang sudah makin memburuk, sehingga saya tidak memungkinkan untuk ke sana dan juga video call. Apalagi pada saat kejadian, setelah kejadian saya terus mendapatkan WA, telepon dan sebagainya dari berbagai pihak yang membuat saya semakin terpuruk, sehingga saya mewakilkan itu dengan abang saya pribadi sampai saat ini. Oke. Anda juga sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Siapa saja yang Anda laporkan? Betul, semua anak-anak yang terlibat, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru-guru yang tertentu, saya laporkan semua. Karena saya menuntut keadilan di sini, mereka saya sudah bicarakan secara musyawarah, namun mereka membiarkan hal ini berlanjut-lanjut. Anda yakin bahwa pihak sekolah tahu sebenarnya sudah lama ini berlangsung? Sudah tahu, tapi mereka memang membungkam karena topologi atau geografis penduduk, mereka tinggal di sana. Mereka mungkin menjaga keamanan atau sebagaimana bentuk dari segala sesuatu yang mereka anggap aman, mereka menjaga mulut dan telinga mereka agar tidak terlalu seperti saya. Saya satu-satunya orang yang di sana terlalu vokal mungkin dianggap atau terlalu kritis, membentuk karakter mereka menjadi lebih baik, sehingga mereka merasa ini tidak perlu. Namun kenyataannya di lapangan mereka membiarkan ini berlarut-larut. Contoh kasus waktu itu di BAP di Polsek Berbak, mereka mengatakan hanya saya yang mendapatkan
perlakuan buruk dari anak-anak Berbak. Tapi semua guru yang pernah mengajar di Berbak itu mendapatkan kelakuan buruk mereka, tapi mereka menutupi. Itu yang saya kesalkan, kenapa menutupi perilaku anak dari tahun ke tahun, setiap itu menjadi hal yang kebiasaan, sehingga anak yang tidak bermoral pun, anak yang nakal itu selalu naik di dalam SMK itu. Baik, Pak Agus, apa menurut Anda, apa yang membuat murid-murid ini sampai begitu berani melakukan pengeroyokan dan membuli guru di sana? Karena proses pembiaran ini berlarut-larut, Mas. Jadi pembiaran di sekolah, regulasi undang-undang kita, terutama internal, sebelum kita jauh ke mengenai regulasi pendidikan kita, ini sangat internal sekali, bahwa kekompakan guru tidak ada. Saya dibiarkan di sana, saya tidak dijadikan apapun, saya hanya guru biasa, dan saya seperti ini. Saya di rapat pun saya diabaikan, saya tidak dipedulikan di sana, Mas. Oke, apakah saat ini Anda menerima sanksi juga dari pihak sekolah atau dinas pendidikan? Kalau beberapa sanksi secara administratif rasanya tidak ada dari pihak sekolah, tapi tadi pagi sebelum sholat Jumat saya sudah mediasi dengan orang dinas, hari Rabu juga sudah mediasi BAP dengan orang dinas meminta keterangan. Mereka tidak memberikan sanksi apapun karena sebagai korban dan lain sebagainya ada pertimbangan. Mungkin nanti setelah penyelidikan atau sebagaimana prosedurnya yang berlangsung, itu nanti tidak tahu pasti saya bagaimana. Oke, baik. Kita kawal terus nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Pak Agus Saputra, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya telah mendapat surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 juga diberikan kepada Damai Hari Lubis yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya dan Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Penyidik Polda Metro Jaya mengakomodasi permohonan para pihak yang menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Maksudnya tadi siap SP3-nya ya, Bu, diterbitkannya ya? Iya, terbit SP3 itu jam 5 lah. Jam 5 saya dari pagi, Damai Lubis kan cuma ngikut ya. Ngikut, tinggal terima SP3 karena semua saya membantu melengkapi dasar hukum
DHL itu, Damai Hari Lubis itu kan dia tidak terlapor kok dia tersangka, makanya tidak layak dia dijadikan tersangka, ya makanya dicabut dan dihentikan. Kalau Bang Egy ada 5 item syarat-syaratnya atau ininya. Pertama, dia belum di BAP, kemudian dia adalah seorang pengacara yang sedang bertugas, kemudian dia adalah pelapor, dan banyak lagi alasannya. Nah, itu selesainya kemarin ditandatangani semua pihak itu jam 2. Namun bilang terlambat ya, cuman yang penting dari saya maupun dari keluarga besar Bang Egy maupun dari Bang Egy sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian dan semua para pihak, khusus untuk Pak Jokowi yang luar biasa, Bang Egy juga luar biasa. Mereka melakukan di situ berdamai, tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak perlu media dan tidak ada diumbar dan tidak ada deal-dealan, tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen. Karena Bang Egy menjelaskan semuanya, Bang Egy minta agar pihak kepolisian, minta ke Pak Jokowi agar pihak kepolisian tidak layak menjadikan dia tersangka. Makanya Pak Jokowi dengan luar biasa rendah hati dan memberikan Sebelumnya, Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis menemui Jokowi di Solo. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap aparat penegak hukum dapat menilai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama, terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana menegaskan pelimpahan berkas perkara Roy Suryo CS dari Polda ke Kejaksaan sudah sesuai dengan prosedur. Justice yang diajukan sudah disampaikan ke pihak penyidik, dan Bapak pun sudah istilahnya menyarankan juga dapat diproses, silahkan seperti itu. Dan kami juga sudah dimintakan untuk dapat menindaklanjutinya, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya sekarang sudah dilimpahkan, kira-kira di Senin Selasa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Nanti diperiksa tuh, persis seperti tadi Bang Roy bilang, nanti itu adalah tahap 1, diperiksa dulu semua. Kalau ternyata sudah cukup, tidak perlu lagi ada hal-hal lain, bahwa memang strong ini sudah cukup dan memang penetapan tersangka benar, maka nanti ada tahap 2. Kalau memang sudah selesai, kalau memang ada yang kurang, ada notes dari jaksa, kurang ini, atau mungkin yang dimintakan sama Mas Roy, teman-teman Mas Roy CS, bolehlah dimintakan keterangan sebagainya, dilakukan. Nanti itu namanya P19 seperti yang Mas Roy sampaikan. Nah, setelah itu semua lengkap, maka P21 tahap 2 dilimpahkan alat bukti termasuk juga tersangkanya ke pihak kejaksaan, dan kemudian nanti pihak kejaksaan yang memprosesnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi saya pikir ini sudah sesuai dengan prosedur semua, dan memang di sini ada 2 klaster, yang mana salah satu klaster ini Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu mengajukan restoratif justice. Nah, disitulah pembedanya. Kalau tadi terkesan kayaknya kenapa ini tidak diproses, kenapa ini begitu. Menurut saya karena ada permohonan, dan permohonan itu saya pikir sudah. Sebelumnya, pengacara Roy Suryo, Refli Harun, berpandangan Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS menilai kasus cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya.
Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat, ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan, maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat pada Piala AFF 2026. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda satu grup dengan salah satu negara unggulan, Vietnam. Undian Piala AFF 2026 digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore. Dari hasil undian ini, Indonesia yang masuk dalam pot 3 berada di grup A. Di grup ini, Indonesia tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Komposisi ini membuat grup A terbilang grup neraka karena diisi tim kuat di Asia Tenggara hingga tim berpengalaman di turnamen regional. Sedangkan grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia dipastikan masuk grup neraka dalam fase grup dari Piala AFF 2026. Menanggapi hasil undian ini, pelatih timnas Indonesia John Hartman optimis bisa berbuat banyak di turnamen ini. Shamsi, and here we have the two teams in part number 3. Indonesia dipastikan masuk grup neraka dalam Piala AFF 2026 usai tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste dalam undian yang digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore. Menanggapi hasil undian ini, pelatih timnas Indonesia John Hartman optimistis bisa berbuat banyak di turnamen ini. You know, I expect this tournament to be a test, and I think a test that Indonesia are ready for. They came off the back of a tough World Cup qualification, and I think, you know, they want to show what they can do in this tournament. They came a long way in Asia, but they still haven't taken that step of a tournament. So, you know, my mission's very clear. Can we go and win this competition? That's I think the goal of every coach. Ya tentunya bukan grup yang mudah, tapi kita pasti selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Toh juga kita belum pernah juara di kompetisi ini, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan gelar tersebut. Dalam sejarahnya, Indonesia 6 kali masuk final Piala AFF, tapi tidak pernah berhasil menjadi juara dalam ajang yang sudah berumur 30 tahun ini. Kini memasuki era baru, skuad Garuda berharap bisa angkat trofi dalam turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Situasi di Iran berangsur kondusif setelah unjuk rasa besar-besaran berlangsung selama lebih dari 2 pekan. Di ibu kota Teheran, aktivitas warga mulai normal walaupun aparat keamanan masih bersiaga ketat.
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Arlisa Adi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Situasi keamanan di Iran kembali kondusif setelah lebih dari 2 pekan diwarnai gelombang demonstrasi besar-besaran. Ibu kota Teheran, aktivitas warga mulai berjalan normal meski pengamanan aparat masih diberlakukan secara ketat. Jejak kerusuhan yang sebelumnya kerap terlihat kini nyaris tak ditemukan. Jalan-jalan utama yang sempat menjadi titik bentrokan kembali dapat dilintasi kendaraan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang kerusuhan di Iran. Amerika Serikat dan Israel juga dituding menggelontorkan senjata dan uang tunai untuk memicu kekerasan dan destabilisasi Iran. ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آوردند. ما کاملا مستند به این موضوعات اشراف اطلاعاتی داریم. Sebelumnya, demonstrasi di Iran telah berlangsung sejak akhir Desember. Pada awalnya, warga Iran protes mengenai krisis ekonomi dan inflasi yang melangit. Namun tuntutan akhirnya meluas menjadi desakan mundurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.